Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan materi media pembelajaran PKN di MI atau SD. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Firda Aulia Isadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN MI SD dan teman-teman kelas pembelajaran PKN yang saya sayangi. Nah, di sini ada beberapa anggota kelompok, diantaranya yang pertama yaitu Gista Milania Saputri, yaitu saya sendiri dengan NIM 2319144. Yang kedua ada Safa Sabila dengan NIM 2319146. Yang ketiga ada Khairun Nabila Nikmatul Maulaya dengan NIM 2319149. Dan yang keempat ada Diah Wahyuni Tias dengan NIM 2319154. Pengertian media pembelajaran secara umum. Nah, apa sih media itu? Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti alat komunikasi. Nah, sedangkan secara terminologi, media sebagai sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima, seperti film, televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada siswa. Berikutnya poin B, yaitu pengertian media pembelajaran PKN di MI atau SD. Nah, media adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan berupa materi pelajaran kepada siswa agar siswa lebih mudah memahami tentang materi yang sedang diajarkan. Sedangkan pengertian media PKN adalah media yang terpilih dan cocok untuk pembelajaran PKN di MI atau SD. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga ada macam-macam media pembelajaran PKN di MI atau SD. Yang pertama ada media non proyeksi. Media non proyeksi ini disebut juga media pameran atau displayed media. Beberapa media yang tergolong media non proyeksi diantaranya yaitu yang pertama grafis. Grafis merupakan media visual non proyeksi yang gampang dipakai karena tidak membutuhkan peralatan dan relatif murah. Kemudian ada model. Model di sini merupakan benda konkret yang dimodifikasikan. Penggunaan model atau contoh sebagai media pada pembelajaran dimaksudkan untuk mengatasi kendala pengadaan realita karena harganya cukup mahal, sulit pengadaannya, barangnya terlalu besar atau bahkan terlalu kecil. Model ini dapat berukuran dengan benda aslinya, juga dapat menampilkan bentuk yang lengkap dan rinci dari bentuk aslinya. Kemudian ada media yang diproyeksikan. Media yang termasuk sebagai media yang diproyeksikan yaitu slide. Media ini diproyeksikan ke layar dengan menggunakan proyektor. Yang ketiga ada media audio. Media audio merupakan media yang fleksibel karena bentuknya yang mudah dibawa, praktis dan relatif murah. Misalnya, tap tempo dan pengeras suara. Kemudian ada media video. Media video ini dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar pada berbagai bidang pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kemampuan video untuk memanipulasi kondisi, waktu, dan ruang, sehingga peserta didik dapat diajak untuk melihat objek yang sangat kecil maupun objek yang sangat besar. Kemudian yang kelima ada media cetak. Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas pembelajaran. Media cetak juga dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat yang fleksibel. Kemudian yang keenam ada media proyeksi dan audiovisual. Beberapa jenis media yang masuk dalam kategori ini diantaranya yaitu film gerak, program TV, video, multimedia, dan benda. Kemudian poin keempat ada D, media pembelajaran di era global untuk materi PKN di MI SD. Fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu untuk dapat meningkatkan dan mempertinggi hasil belajar siswa harus didukung oleh ketepatan seorang pendidik dalam memilih media yang akan dipergunakan dalam suatu kegiatan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, seorang pendidik sebelum memilih media pengajaran harus mengetahui betul materi apa yang akan diajarkan, metode yang dipilih, kemudian menentukan jenis alat bantu atau media pengajaran yang akan digunakan.
Menurut Nana Sujana menjelaskan bahwa beberapa kriteria dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran diantaranya yang pertama ada ketepatannya dengan tujuan pengajaran, yang kedua dukungannya terhadap isi bahan pengajaran, yang ketiga kemudahan memperoleh media, yang keempat keterampilan pendidik menggunakannya, yang kelima tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang terakhir sesuai dengan taraf pikir siswa. Melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang kelemahan media pembelajaran PKN dan solusinya. Yang pertama ada kelemahan dari media visual, yaitu kurang praktis dalam penggunaannya, hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan kepada siswa yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra. Lalu media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik bagi siswa. Kemudian biaya produk cukup mahal karena harus mencetak dahulu gambarnya. Yang kedua ada kelemahan media audio. Media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara, jadi pemahaman siswa harus melalui kata-kata atau kalimat yang didengarkan dari audio tersebut. Kemudian, media ini tidak dapat diterapkan kepada siswa yang berkebutuhan khusus seperti tunarungu. Yang ketiga ada kelemahan media audio visual, yaitu jika pemutaran film atau video terlalu cepat, siswa kurang memahami maksud dari video tersebut. Kemudian, media ini cenderung lebih rumit, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada pengembangannya. Nah, dari beberapa kelemahan yang ada solusi yang dapat dilakukan, yaitu solusinya dengan tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan siswa yang berhubungan dengan desain, pengembangan, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Tidak hanya itu, guru atau pendidik juga harus mementingkan proses pengembangan siswa, tidak hanya mementingkan penguasaan materi saja, tetapi tetap memandang materi tersebut dari media pembelajaran seperti media audio, media visual, dan media audiovisual sebagai alat bantu media pembelajaran guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sekian. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.